Indeks harga saham gabungan kita lihat sudah dibuka terapresiasi sejak pagi tadi, bahkan melonjak di atas 2% ya sejak pembukaan. Namun di saat ini sampai dengan pukul 10 masih dalam rentang 1,54% atau berada di level 7.693. Yang berhasil disentuh hari ini ada di 7.700-an ya pemirsa ya. Jadi memang sudah meninggalkan level 7.500-an. Semoga tidak turun lagi. Dan memang ini IHSG dibuka melesat pada perdagangan hari ini setelah terkoreksi dalam pada perdagangan kemarin. IHSG pada sesi awal dibuka melesat 185 poin atau naik 2,45% ke level 7.762. 485 saham naik, 63 turun dan 107 lainnya stagnan. Total transaksi di awal perdagangan mencapai 1,51 triliun rupiah yang melibatkan 2,76 miliar saham dan 137.557 kali transaksi. Saham Bumi, BP, ENRG, dan BBCA tercatat paling ramai ditransaksikan hari ini. Saham-saham blue chip dan juga emiten milik konglomerasi kompak menguat pada perdagangan hari ini. Sebelumnya indeks Kospi Korea Selatan ini melonjak lebih dari 12% pada hari Kamis, menunjukkan pemulihan tajam dari sesi terburuknya dan on track untuk mencatat hari terbaiknya yang menurut data yang dihimpun oleh Refinitiv LSEG. Indeks Kosdaq untuk saham berkapitalisasi kecil naik lebih dari 11%. Indeks Kospi sebelumnya anjlok 12% pada hari Rabu, penurunan satu hari terburuknya. Pasar Asia Pasifik memang melonjak pada hari ini, pulih setelah beberapa hari mengalami kerugian besar karena sentimen membaik menyusul kenaikan semalam di Wall Street dan meredanya kekhawatiran atas melonjaknya harga minyak. Indeks S&P dan juga Bursa Australia memulai hari ini dengan kenaikan 0,38%. Indeks Jepang naik 4% setelah merosot 3% kemarin. Kontrak berjangka indeks Hang Seng Hong Kong juga berada di 25.534. Ini lebih tinggi dari penutupan terakhir di 25.249. Semua mata uang juga tertuju pada pertemuan kebijakan besar China yang disebut dua sesi atau two session yang dimulai pada hari Rabu. Semalam di Amerika Serikat, saham-saham Amerika Serikat naik melanjutkan momentum yang terlihat di akhir sesi sebelumnya. Karena memang lonjakan harga minyak yang meredah setelah perkembangan perang Amerika, Israel, dan Iran. Dan juga kekhawatiran tentang pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang mereda. Indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 238,14 poin atau 0,49% dan ditutup pada level 48.739. Indeks 30 saham tersebut juga mengakhiri penurunan selama 3 hari beruntun. S&P 500 naik 0,78% berakhir pada 6.869, sementara Nasdaq Composite naik 1,29% dan ditutup pada level 22.807. Saham-saham teknologi mendukung pasar secara keseluruhan, terutama saham-saham di sektor chip, Micron Technology dan juga Advanced Micro Devices masing-masing naik lebih dari 5%. Broadcom dan juga Nvidia masing-masing naik lebih dari 1%. Dan kini kita lihat pergerakan sektoral dari dalam negeri. Kalau tadi saya di pembukaan perdagangan itu memang sudah terpantau semuanya hijau royo-royo. Apresiasinya bahkan juga di atas 1%. Kita lihat sampai dengan pukul 10 ini ya. Dari 4 sektor pertama, finansial, consumer primer, consumer non-primer, dan juga perindustrian, semuanya naik di atas 1%. Paling tinggi dialami oleh non-primer di 4,68%, diikuti oleh perindustrian di 3,23%, lalu ada finansial di 1,64% dan consumer primer di 1,42%. Kita lihat 4 sektor lain. Ada energi, bahan baku, infrastruktur, dan properti. Kenaikan paling tinggi dialami oleh bahan baku di 3,09%, sementara untuk energi, infrastruktur, dan properti tidak terlalu beda jauh, rentangnya dari 1,24% sampai dengan paling tinggi 1,82% apresiasinya. Kita lihat lagi 3 sektor terakhir. Kebetulan apresiasinya sama-sama saja ya pemirsa ya, dari teknologi, transportasi, dan kesehatan berada di kisaran 0,8%. Kini kita akan lihat juga bagaimana kondisi rupiah. Kalau kemarin IHSG terkoreksi, rupiah ikut terkoreksi. Hari ini IHSG naik, ada juga angin segar akhirnya untuk rupiah yang harus terapresiasi walaupun tipis saja di 0,03% atau bertambah 5 poin ke 16.875 per USD. Dan mata uang asing lainnya terhadap rupiah juga terpantau bervariasi. Tadi pagi terhadap Singapura dolar masih terjadi apresiasi, kini harus stagnan. Terhadap yen Jepang harus terkoreksi 0,04% dan euro terapresiasi 0,10%.